Baik, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam acara Keredok kita sesuai dengan doktrin. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Kita akan teruskan Keredok kita dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Di sini judulnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Saya bacakan. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruur rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zatnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, inilah akhir atau klimaks dari penderitaan Yusuf, bahwa setelah dia bisa menafsirkan mimpi Fir'aun yang tidak semua orang bisa, ya, termasuk ahli-ahli dari Mesir itu, maka Yusuf betul-betul sampai, ya, kepada puncak karirnya dari orang tahanan yang ditutup, ya, di bawah rumah tahanan yang sudah berewokan. Yusuf sudah gondrong karena nggak pernah dicukur. Tiba-tiba dia bisa muncul dengan keadaan atau wajahnya yang rapih dan bisa menafsirkan mimpi dari Fir'aun yang betul-betul Tuhan, ya, menyertai Yusuf sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ketika Yusuf selesai menceritakan dan memberikan usulan atau cara mengatasi apa yang sudah ditafsirkan dari Fir'aun itu, Fir'aun dan seluruh pegawai istana Mesir kagum. Dan Fir'aun mengambil keputusan, dikatakan di sini. Lalu berkata Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, bayangkan, Fir'aun sendiri mengakui Allahnya Yusuf, ya, roh Allahnya, disebut roh Allah itu Allahnya Yusuf, ya, Allah Yahweh Yehova. Kepada Fir'aun, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah, ya, diulang lagi itu, ya, oleh karena Allah. Jadi dia mengakui bahwa apa yang Yusuf ketahui itu adalah dari Allah, ya, dari Tuhan yang Yusuf sembah. Telah memberitahukan semua ini kepadamu,
tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi apa yang Yusuf katakan itu diakui oleh Fir'aun bahwa Yusuf memang berakal budi dan bijaksana. Itu semua karena Tuhan, ya, karena Allah yang memberitahukan itu kepada Yusuf, yang diakui juga oleh Fir'aun. Jadi paling tidak di sini Yusuf sudah memberikan kesaksian bahwa Allah yang selama ini Yusuf sembah adalah Allah yang benar dan Allah yang sangat luar biasa, sehingga bisa memberitahukan lebih dahulu situasi yang akan terjadi 14 tahun ke depan gitu ya, kan 7 tahun kali 2 itu masa kesuburan dan masa paceklik. Nah, itu diketahui oleh Fir'aun berkat mimpinya dan juga tafsiran dari Yusuf sendiri. Dan langsung tafsiran Yusuf itu dipercaya oleh Fir'aun, diyakini karena dia mengatakan bahwa itu semua dari Allahnya Yusuf. Nah, itu dia. Sehingga dikatakan di sini langsung Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi, dikatakan engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ini mirip seperti Potifar ya. Ketika Yusuf sudah disukai oleh Potifar, semua di rumah itu dikuasai oleh Yusuf kecuali istrinya, yaitu Yusuf yang atur. Di sini pun sama, Fir'aun mirip sekali. Semua Yusuf berkuasa di istana Fir'aun dikatakan. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Bayangkan, Yusuf memerintah semua taat. Kemudian apalagi? Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi tetap Yusuf di bawah sedikit dari Firaun ya, karena ada takhta itu ya, bangkunya itu adalah milik Firaun ya. Artinya kekuasaan Yusuf sejajar dengan Firaun, tetapi Firaun lebih tinggi sedikit ya, karena dia yang menjadi raja di Mesir itu. Tapi paling enggak Yusuf udah sama kuasa sama seperti Firaun. Apapun yang Yusuf mau ya pasti itu harus dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat Mesir. Padahal Yusuf adalah orang Ibrani, bukan orang Mesir. Nah, tapi kuasanya atas semuanya tanah Mesir itu menjadi nomor 1 bagi Yusuf, hanya sedikit di bawah Fir'aun. Nah, sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseru orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, langsung dalam sekejap dari orang tahanan ya di bawah tutupan itu, tetapi Tuhan mengangkatnya langsung jadi orang nomor 1 di Mesir. Nah, itu memang tidak ada yang menyangka ya bisa seperti itu, berkat penyertaan dan lindungan dari Tuhan ya, dari Allah yang disembah oleh Yusuf dimanapun dia berada. Semua orang harus hormat kepada Yusuf. Langsung Yusuf bajunya berubah dari compang-camping ya kan di penjara, kemudian sedikit rapi menghadap Firaun, sekarang sudah sangat rapi ya. Firaun sendiri yang melantik langsung Yusuf menjadi penguasa, diberikan cincinnya, meterainya itu. Kemudian berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Itu ya. Jadi tanpa sepengetahuan Yusuf nggak boleh orang sembarangan mengambil keputusan. Itu Firaun yang bilang ya, yang mengesahkan. Jadi Yusuf betul-betul menjadi penguasa atas Mesir. Potifar yang dulu termasuk siapapun yang pernah di atas Yusuf, sekarang ya di bawah Yusuf semua ya. Yusuf yang sangat berkuasa. Dan itulah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Begitu juga Yusuf dikasih istri ya oleh Fir'aun, itu anak imam ya. Nah, Yusuf, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangkan, tiba-tiba Yusuf muncul menjadi kuasa seluruh tanah Mesir. Ini memang sangat menggiurkan, sangat menyenangkan. Tetapi ingat, ke depan tanggung jawab Yusuf itu juga sangat berat, mengelola apa yang sudah Yusuf katakan kepada Fir'aun. Bagaimana nanti Yusuf mengelola apa yang sudah
ditafsirkan itu di mimpi Firaun, dan kita akan lihat nanti ke depan. Yang penting harus ingat, ketika orang sabar menunggu janji Tuhan, ya, apa yang Tuhan sudah rencanakan pada masanya nanti, pada waktu nanti, Tuhan akan betul-betul memberkati. Yang penting tetap setia kepada Tuhan, seperti Yusuf. Walaupun dia ada di negeri orang, kesetiaannya tidak pernah luntur kepada Tuhan, tetap dia setia kepada Tuhan. Jadi dengan kita, dimanapun kita berada, kita tetap setia kepada Tuhan. Itu aja firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu kali yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.